apakah ada berbohong yang dibenarkan? Karena kita sering mendengar bohong demi kebenaran atau berbohong demi kebaikan. Kata Nabi, laisal kadzab, tidak disebut pendusta, alladzi yuslihu bainan nas, yaitu orang yang mengislahkan, yang mendamaikan orang yang bertikai. Wa yaqulu khairan, di mana ia berkata baik, wa yanmi khairan, dan menambah-nambahi baik. Contoh, Pak Imron sedang bersengketa, berselisih dengan Pak Haji Zaini, contoh. Kemudian datanglah saya kepada Pak Haji Zaini. Pak Haji itu kata Pak Imron, walaupun terjadi sengketa atau perselisihan, Pak Imron itu mengakui bahwa Pak Haji itu orangnya bijak, orangnya baik, sebenarnya tidak mudah untuk marah, mungkin saja salah paham. Pak Imron nggak ngomong begitu sebenarnya. Hanya saja saya wa yaqulu khairan wa yanmi khairan, bahkan menambah-nambahkan dengan kebaikan. Itu kata Nabi laisal kadzab, bukan disebut pendusta. Sebaliknya, saya lanjut datang ke Pak Imron. Pak Imron, Pak Zaini itu sebenarnya ingin datang kepada Pak Imron untuk menyelesaikan masalah, tapi karena kesibukan satu lain hal. Tapi Pak Zaini juga mengakui bahwa beliau juga memiliki sedikit kekeliruan, beliau mengaku salah dan sebagainya. Beliau juga mengakui bahwa Pak Imron itu seorang pengurus yang berjiwa muda dan sebagainya. Padahal Pak Haji Zaini nggak ngomong begitu. Itu mas saya, ya. Yang begitu kata Nabi laisal kadzab, tidak disebut pendusta. Bahkan qala Ibnu Syihab, walam asma yarakhasu fi syai'in mimma yaqulun nas kadhibun illa fi thalathin. Kata Ibnu Syihab, aku tidak pernah mendengar yarakhasu fi syai'in, satu keringanan, perkara yang diringankan, ya, fi syai'in, tentang satu perkara, mimma yaqulun nas, dari apa saja yang diucapkan oleh manusia, kadhibun, sebagai perbuatan bohong, illa fi talatin, kecuali pada 3 hal. Inilah kemudian yang sering disebut dengan berbohong demi kebaikan. Apa 3 perkara ini? Al-harbu, berperang. Dalam kondisi perang kita bikin strategi mengelabui musuh. Yang namanya mengelabui kan ngebohongin. Masa iya kita buka, "Woi, saya di sini." Enggak. Kan strategi. Wal islahu bainan nas, yang kedua tadi, mengislahkan, mendamaikan antara kedua pihak manusia yang berselisih. Yang ketiga, wahadithul mar'ati zaujaha, yaitu berceritanya seorang istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Maksudnya, satu waktu Rasulullah pernah mendapati makanan atau minuman yang kurang mengenakkan. Mungkin karena lupa, entah itu lupa penyedap dan lain-lainnya. Ketika beliau meminumnya, lantas beliau tahan, beliau tutup-tutupi. Ya Rasul, gimana? Ya, terima kasih. Ya enak kok gitu ya kira-kira. Lantas oleh Aisyah diminum, ternyata rasanya tidak enak. Kira-kira begitulah. Para ulama menyebutkan maknanya adalah bahwa boleh seorang suami memuji istrinya walaupun tidak apa adanya. Nah, tentang 3 hal ini para ulama menyebutnya bukan dusta, tapi disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu bahasa kitanya mungkin permainan kata sebagai bentuk strategi menjaga perasaan istri. Tapi pada umumnya kembali bahwa dusta itu
terlarang, ya, dilarang oleh agama.